8 siswa SMKN 2 Bengkulu Tengah harus menjalani pembinaan di Koramil 40701 Pondok Kelapa selama sepekan sejak Senin 1 September 2025 hingga Senin 8 September 2025. Langkah ini ditempuh setelah para siswa tersebut terbukti melakukan pelanggaran tata tertib sekolah hingga terlibat aksi perkelahian. Alih-alih hanya dijatuhi sanksi skorsing, pihak sekolah bersama wali murid, kepolisian, dan TNI sepakat memberikan pembinaan melalui Koramil. Harapannya para siswa tidak hanya mendapatkan efek jera, tetapi juga bisa kembali ke sekolah dengan sikap disiplin dan lebih menghargai aturan. Untuk mengetahui lebih lanjut alasan serta tujuan dari pembinaan tersebut, tribunbengkulu.com mewawancarai Kepala SMKN 2 Bengkulu Tengah Alpauzi Haryanto. Latar belakangnya begini, anak-anak ini melanggar disiplin yang telah kita buat dengan kesepakatan siswa kita baru pada saat mereka mau masuk ke SMK 2. Salah satunya pertama mereka itu jarang masuk, bolos. Terus yang kedua mereka itu kemarin, yang fatal lagi mereka kemarin berantem di kelas. Ya, berantem di kelas itu ada kegiatan saling ejek di kelas, terus ada posisi ada yang memvideokan, terus ada yang mengompori, ada yang men-sport supaya mereka terjadilah perkelahian antara mereka kan. Tapi alhamdulillah itu tidak terjadi, tidak sampai terjadi. Kenapa? Karena sempat kita ketahui seperti itu. Oh, bukan bullying yang seperti publik sampaikan bahwasanya kejadiannya sudah saling gotok-gotokan, berantem rame-rame, tidak. Mereka tuh ya berantemnya satu-satu di kelas, tapi posisinya itu ada yang merekam, ada yang tepuk tangan, ya itu kan. Terus ya tapi ini kan berpotensi mereka tuh karena ada yang merekam berpotensi akan menyebar kan. Tapi sebelum itu terjadi ya cepat kita tindaki seperti itu. Ini kita ketahui setelah kejadian itu setelah seminggu. Nah, kejadiannya waktu itu hari Selasa. Ya setelah kita tahunya tuh ya Selasa malam Rabu, seminggu setelah kejadian. Nah, makanya kita ambil cepat tindakan, kita panggil seluruh orang tua, terus kita panggil juga pihak Kantip dan Babin. Alhamdulillah yang datang langsung Bapak pimpinan dari Koramil Pondok Kelapa. Seluruh orang tua kita panggil, nah kita diskusikan apa yang jalan terbaik untuk anak-anak kita ini. Maka kita ambil kesepakatan anak-anak kita skor. Berarti anak-anak 1 minggu kegiatannya dia tidak ikut proses pembelajaran. Nah, tapi ada pula orang tua menyampaikan, Pak, kalau dia diskor, keenakan anak kita, ya kan? Ya anak kita tidak sekolah, maka mereka justru lebih senang. Pertama, mereka mungkin tidurnya akan tetap lebih malam lagi. Kalau ngeluyur mungkin tidak akan pulang-pulang. Akhirnya ambil kesepakatan orang tua kemarin, 8 orang tua itu ambil kesimpulan, gimana kalau kita titipkan aja. Kebetulan datang Pak Zul, Kepala Koramil, kita titipkan selama 1 minggu ini sesuai dengan jam sekolah. Berarti jam 7 mereka sampai, absen, kegiatan tetap sampai jam 15.30 di Koramil untuk dididik kedisiplinan, wawasan kebangsaan, terus tata tertib, ketertiban bermasyarakat, nah seperti itu. Ya alhamdulillah orang tua setuju. Ya terbukti semuanya orang tua itu karena ini usul dari orang tua sebenarnya. Kita cuma mengumpulkan, kita cuma merangkum usulan dari orang tua. Dan memang orang tua sudah setuju kegiatan ini berlangsung. Mereka ya ada surat persetujuan di atas materai 10.000 bahwasanya sama-sama menitipkan anak di Koramil untuk dididik selama 6 hari atau 1 minggu tadi. Ya memang kita sudah 1 tahun yang lalu, berarti sudah masuk tahun kedua ini, kita sih memang sudah menjalin kerjasama dengan Koramil melewati MOU kerjasama pembinaan anak. Selama ini kita cuma pembinaan anak siswa baru. Ya betul, siswa baru itu kita bina selama 6 bulan setiap hari Jumat dari pagi sampai posisi sebelum Jumat sampai sekitar jam 11. Itu pembinaan karakter, pembinaan baris berbaris, dan wawasan kebangsaan. Ini sekedarnya, ini kegiatan ini memang kegiatan meneruskan kegiatan MOU kita selama ini. Ya, kalau tahun ini memang kita belum adakan, karena kemarin kita kan ada banyak permasalahan masalah finansial, maka kita belum anggarkan.
Tapi ya makanya anak kelas 10 sekarang tuh tidak ada pembinaan itu, tapi cuman dibina oleh pihak-pihak kesiswaan di SMK kita. Ya makanya kita pilih sekarang, ya kita coba untuk tahun ini anak-anak yang bermasalah kita masukkan. Ya mungkin bukan berarti anak bermasalah ini kan negatif. Kita kan maunya mereka itu kan berubah positif. Dan mereka, ya saya sudah sampaikan tadi pada saat penarikan, kita jadikan role model mereka untuk menjadi contoh ke kawan-kawannya. Oh, kalau kita bermasalah seperti inilah kita. Gitu. Ya kalau perizinannya sebelum kita melaksanakan ini, pertama kita izin lingkungan, berarti sama orang tua, sama pihak Polsek, Koramil, terus kita izin ke Dinas Pendidikan. Kita masukkan surat permohonan untuk anak-anak kita yang bermasalah ini dilakukan pembinaan di Koramil. Dan alhamdulillah surat izin itu ada, itu seperti itu. Ya, pokoknya kita dari SMK tetap kita absen. Ya, pokoknya kita absen tiap hari, berarti pagi, siang, sore itu kita absen, dan kita tetap pantau melalui kesiswaan, kita pantau. Kita lihat kondisi anak bagaimana, perkembangan anak tetap kita tanya seperti itu. Tidak kita lepas, tak selesai, dah. Sebenarnya bukan di bara. Kalau di bara kan kondisinya nanti mereka harus nginap. Nah, tapi kan ini pembinaan aja di Koramil. Pertama mereka pendidikan disiplin tadi, fisik yang berbentuk. Yang selama ini fisik mereka, ya kita lihat aja tadi kan, selama ini fisik mereka tuh kan lemah gitu. Tadi nampak tegap, lari pagi, itu kan senam, cara mereka bersolat lohor berjamaah, cara makan juga mereka diatur. Yang penting kedisiplinan mereka, disiplin waktu yang pasti. Mereka harus datang jam 7, berarti jam 7 kurang 10 menit mereka harus sampai. Balik ya jam habis sholat asar, jam 3:30 mereka baru balik. Pokoknya kita akan tetap pantau. Yang pertama nanti ya keseharian lewat wali kelas kita akan pantau. Apakah dia ada perubahan, tidak. Ya mudah-mudahan harapan kita ada perubahan. Dan kita coba nanti untuk Senin depan kita jadikan mereka jadi petugas upacara lah, ya kan. Karena apa? Karena selama ini anak-anak ini kan anak-anak otomotif semua. Anak-anak otomotif ini kepercayaan diri mereka selama ini kurang. Mau dijadi petugas itu berlari-lari. Nah ini kita coba untuk Senin depan seperti itu. Ya. Karena ini kan sebenarnya kan kalau namanya sifat skorsing ini kan berarti sudah beberapa kali melanggar peraturan sekolah, mulai dari bolos, telat. Nah, kalau memang ini masih ngulang lagi ya nanti paling kita tawarkan lagi, mau kita bina lebih lama lagi atau yang alternatif mungkin ya mau ngomong bisa aja dia ya kita pindahkan ke sekolah lain kan seperti itu. Tapi mudah-mudahan harapan kita ini anak-anak berubah lah seperti itu. Ya setelah saya mengadakan diskusi dengan Bapak pimpinan Koramil, pada umumnya mereka menyambut ini positif. Dan mereka bersedia untuk membina anak-anak kita. Ini mungkin akan kita teruskan tradisi ini kan. Ya tapi ya kita ya berharap sekali lagi ya jangan ada anak yang bermasalah lagi lah ya. Tapi kalau ini memang positif dan didukung orang tua, didukung komite ya kita jalankan. Tetap kita laksanakan. Nah itu kita pantau dulu karena persiapan. Ya, kalau memang tadi kan memang ada tempat itu rumah-rumah dinas kan banyak yang kosong, tapi kan butuh persiapan yang panjang. Ada segi kesehatan, segi tempat tidur, MCK-nya harus kita siapkan. Ya itu konsumsi. Nah, makanya kemarin ya kita ngambil ya maksudnya mereka pembinaan disiplin aja. Ya belum bisa kita katakan barak kan. Disiplin mereka datang pagi, pulangnya sore. Pokoknya selama jam pelajaran mereka datangnya seperti itu, tapi tidak ke sekolah, tapi absennya di Koramil. Ya nanti kita tinggal lewat wali kelas, nanti lewat itu guru kesiswa, pembina kesiswaan, nanti kita bagi mereka. Ya kita bagi mereka, kita data dulu kelompok-kelompok mereka yang memang bermasalah itu. Nah, kita suruh mereka adakan pendekatan seperti itu. Ya harapan saya ya kita tetap mengharapkan dukungan orang tua yang positif ya. Ini semua kita lakukan untuk kebaikan anak-anak kita ke depan. Dan harapan kami ya anak-anak ini tadi saya maunya anak-anak kan menjadikan role model untuk kawan-kawannya. Yang disiplin, yang tidak disiplin selama ini mereka tarik, mereka berikan pembinaan bersama-sama sehingga terjadilah anak-anak kita memang yang anak-anak disiplin. Apalagi SMK ini kan harus disiplinnya tingkat tinggi sebenarnya. Harus pertama kita harus mengacu ke industri-industri yang ada. Makanya kalau anak kita tidak disiplin ya susah gitu kan. Makanya harapan saya anak-anak tetap
kedisiplinnya meningkat, terus mereka bisa ngajak kawan-kawannya, dukungan orang tua, dukungan instansi terkait ya sangat kita butuhkan semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.